Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat siber dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dijauhkan dari segala penyakit dan tentunya terbebas dari virus corona atau COVID-19. Ketemu lagi bersama saya Theo Daniel. Hari ini masih dari Siber TV. Kita punya topik yang menarik sebetulnya untuk kita bisa perbincangkan di Siber TV pada hari ini kepada seluruh sahabat siber dimanapun Anda berada. Tema yang akan kita angkat adalah fenomena tindak pidana pencucian uang. Judulnya kayaknya serem ya. Fenomena tindak pidana pencucian uang. Sebetulnya mungkin ini bukan menjadi informasi yang bisa dikategorikan baru untuk Anda. Tapi percaya atau tidak, Anda masih belum aware apa saja yang dikategorikan menjadi tindak pidana pencucian uang. Saya sudah bocorin tadi, siapa narasumbernya, wajahnya sudah terlihat. Tapi siapakah beliau? Saya langsung perkenalkan, sudah ada Kombes Pol Jamaludin, Kasubdit TPPU, Ditipideksus Bareskrim Polri. Bang Jamal, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana nih Bang, kondisinya di selama pandemi, kerjaan makin banyak atau justru malah berkurang nih Bang? Alhamdulillah, dari mulai pandemi awal sampai sekarang gak ada berubah. Aduh, ini beritanya sebetulnya mengenakan atau gimana? Gak ada perubahan? Ya itu. Gak ada perubahan tuh gimana nih Bang? Cerita dong Bang, sedikit Bang. Jadi selama pandemi kita tetap bekerja. Jadi karena kasus tetap dong ya, tetap kita ada dilakukan tugas ya. tanggung jawab menangani perkara. Itu dari mulai pandemi kita tetap bekerja. Kalaupun ketika terjadi sesuatu hal harus WFH, ya kita lakukan WFH. Tapi tetap pekerjaan harus dilaksanakan. Nggak lepas dari kontrol ya Bang ya? Iya, tetap. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan dulu nih buat sahabat siber dimanapun Anda berada. Bang Jamal, sebetulnya apa sih tugas dan tanggung jawabnya dari Subdit TPPU ini sendiri? Oke. Subdit TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah salah satu subdit yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Jadi subdit kami menangani perkara-perkara terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi mungkin 4 tahun terakhir ini kita banyak dengar penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Mungkin dari KPK, Kejaksaan, Polri itu sudah mulai banyak menerapkan tindak pidana pencucian uang. Demikian. Ini pelakunya biasanya badan atau perorangan sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Oke. Tindak pidana pencucian uang itu bisa dikenakan perseorangan maupun badan atau korporasi. Okay. Jadi begini, mungkin kita ngomong sejarahnya. Kita pernah lihat nggak film Al Capone? Al Capone? Nah, ini film udah lahir belum ya? Saya jadul tuh. Oh udah. Oke Bang, terus itu adalah suatu cerita tentang bagaimana suatu geng besar di Amerika itu yang dimana di situ bergerak di bidang drug, narkoba, prostitusi dan lainnya. Kemudian di situ mereka melakukan kegiatan mengubah hasil kejahatannya menjadi halal. Nah, waktu itu caranya menggunakan kegiatan usaha cucian. Padahal usahanya negatif tuh ya Bang ya? Iya. Narkoba, kemudian juga ada tadi prostitusi. Tapi ternyata dalam kejadian itu diubah menjadi yang positif. Iya, halal. Halal. Dihalalkan katanya dia. Nah, jadi dicuci, dibersihkan, uang kotor dibersihkan sehingga menjadi seperti uang yang usaha biasa, bukan sebagai hasil kejahatan. Itu zaman itu sudah dilakukan. Nah, itulah ada muncul film Al Capone itu. Dimana itu sejarahnya sebetulnya udah lama nih ya Bang ya? Bicara ada. tentang tindak pidana pencucian uang ini sendiri ya? Iya. Nah, bicara tentang tindak pidana pencucian uang sebetulnya tadi kan Abang bilang bahwa perseorangan bisa terlibat atau badan hukum atau organisasi pun bisa terlibat. Ini pemilahan dan pemilihannya mereka masing-masing ini berdasarkan dari perannya atau apanya nih Bang yang dilihat sebetulnya? Oke. Dalam suatu penanganan perkara itu
itu kan dimulai dari laporan polisi. Nah, di situ kan akan dimunculkan siapa sih pelakunya. Berarti dimunculkan awalnya adalah perorangan. Kemudian ketika perorangan itu masuk menjadi suatu badan usaha atau korporasi, sebetulnya korporasi ya. Nah itu kemudian korporasi itu pun menerima hasil kejahatan. Nah penjelasan gini, korporasi itu kan yang gampangnya adalah perusahaan punya rekening, perusahaan punya aset, dinamakan perusahaan. Nah itulah korporasi di situ. Nah jadi ketika korporasi ini menerima dana hasil kejahatan, kemudian diubah menjadi bentuk berubah barang, uang, aset dan lainnya atasan perusahaan, itulah bisa dikenakan bagian dari korporasi. Berarti pelakunya sebetulnya dari ini ya Bang, dari perseorangan dulu yang mungkin mengkaitkannya dalam suatu badan sehingga ya hasilnya ya mau nggak mau ke semua bagian yang ada di badan hukum tersebut begitu ya Bang ya? Iya. Ada ini nggak sih Bang sebetulnya pada saat penyelidikan perjalanan pada saat Abang ada di sini begitu ya dan menyelidiki banyak kasus begitu, ada tantangan terbesar apa sih Bang sebetulnya? Begini ya, dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang itu diawali dengan namanya tindak pidana asal. Tindak pidana asal itulah tindak pidana awal yang mana dimulai terjadi kejahatan. Di Undang-Undang 8 2010 pasal 2 itu disebutkan ada banyak tindak pidana asal. Dari mulai korupsi, penipuan, penggelapan, narkotika, asuransi, tenaga kerja, ada juga yang ditangani di bea cukai, perpajakan, banyak sekali. Lokasinya ini benar-benar random nih ya Bang ya, bisa terjadi dimanapun sebetulnya ya? Iya, termasuk juga tindak pidana dengan ancaman 4 tahun ke atas. Tindak pidana 4 tahun ke atas ini? Ya, diancam. Ancaman hukuman 4 tahun ke atas itu bisa dikenakan TPPU. Jadi prosesnya adalah ada laporan penipuan penggelapan. Nah, itu diproses, dilidik terkait dengan sebenarnya tadi tindak pidana asal itu disidik dulu tindak pidana asalnya, berarti itu penipuan penggelapannya ataupun bersamaan. Jadi dari situ ketika pelaku kejahatan punya nipu kemudian menghasilkan harta kotor. Harta kotor itu berasal dengan hasil kejahatan. Uang harta itu digunakan atau dimasukkan ditransfer di bank atau dibelikan mobil, dibelikan aset buat jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Itulah pencucian uangnya. Dalam bentuk cash juga bisa berarti ya Bang ya? Bisa, cash. Jadi itu ya macam-macamnya sebetulnya yang mungkin kadang-kadang kita nggak aware nih. Mungkin cuma sekedar dititipin dulu deh, di rekening deh, bentar aja. Berapa lama sih Bang biasanya kalau itu ada jangka waktunya nggak sih Bang yang tergolong kategori itu? Ketika, ini contohnya paling gampang adalah ketika seseorang sadar bahwa aku titip uang dong. Sadar bahwa uangnya ini diduga hasil kejahatan. Sesaat ketika dia menerima, itu udah jadi bagian dari kejahatan. Itu udah jadi termasuk istilahnya komplotan begitu ya Bang ya? Sadar ya, ini ada bandar narkoba, tahu nih habis jualan sabu, habis jualan inek, terus uangnya gue titipin ya uangnya ini nanti titip, tahu bahwa itu ada hasil penjualan, otomatis sesaat dia menerima penitipan itu menjadi bagian pencucian uang. Itu bagian dari sindikat pencucian uang. Nah kalau Bang Jamal sendiri sebetulnya punya rekan nggak sih Bang untuk melihat sebetulnya ini tuh gimana, kan pasti kan namanya polisi secara legalitasnya mungkin dari polisi, tapi ada nggak sih Bang partner yang setia mungkin bersama dengan Bang Jamal dan tim untuk bisa memilah dan memilih tindak kejahatan ini? Jadi partner kita ada banyak, tapi salah satu yang partner kami yang sangat penting adalah PPATK. PPATK, Ya, PPATK adalah badan negara yang mana memiliki kewenangan melakukan analisis transaksi keuangan dan lainnya
di mana hasil analisis transaksi itunya akan diberikan kepada kami penyidik untuk menjadi bagian proses dari penyidikan. Jadi ini reportnya disiapkan, ya, diserahkan ke timnya Abang, ya, kemudian ditelusuri deh nih. Iya, begitu. Waduh, kayaknya perbincangan kita akan menarik kalau nanti kita hadirkan orangnya kali ya Bang ya? Oh, harus tuh. Harus ya, biar harus, masyarakat juga paham betul bagaimana ritme dan kerja dari tim TPPU di sini ya, untuk bisa membantu sahabat siber yang ada di rumah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan-kesulitan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Saya akan hadirkan narasumbernya nanti bersama kita di sini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Siber TV. Dua program inisiasi di Tipit Siber Bareskrim Polri berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai virtual police. Konsep virtual police juga sejalan program presisi yang digagas oleh Kapolri, khususnya transformasi pelayanan publik. Sudah kenal dengan dua program inisiasi di Tipit Siber Bareskrim Polri? Yuk mengenal lebih jauh dua program ini. Pertama, kanal Siber TV. Kami memanfaatkan beberapa media sosial populer untuk menyajikan konten yang sudah dibuat seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Siber TV adalah kanal informasi yang berisikan konten audiovisual berisi konten edukasi tentang kejahatan siber. Kami melibatkan figur internal Polri dan sejumlah tokoh lainnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan public figure. Sejauh apa impresi masyarakat terhadap program ini? Sejak konten pertama diunggah, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2021, kanal YouTube Siber TV mendapatkan 3.000 lebih subscribers dan sudah ditonton lebih dari 690.000 kali. 22 konten diunggah sejak 17 Februari 2021. 46,7% menyaksikan konten via smartphone. 31,9% penonton berusia 25 sampai dengan 34 tahun. Berikut ini adalah beberapa video yang telah diunggah di kanal YouTube Siber TV. Peringatan virtual polisi adalah sebuah bentuk peringatan kepada seseorang yang mengunggah konten dengan potensi menimbulkan tindak pidana. Alur kerja peringatan virtual polisi dimulai dari analis, kemudian diteruskan ke Kanit. Lalu, Kanit berkoordinasi kepada 3 ahli, yaitu ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli sosiologi hukum. Selanjutnya, Kanit meneruskan hasil koordinasi dengan ahli kepada profiler untuk ditelusuri lebih lanjut. Berikutnya, profiler menyajikan hasil penelusuran kepada analis. Analis mengajukan lembar persetujuan pengiriman peringatan virtual polisi yang akan direview oleh beberapa verifikator. Terakhir, lembar yang sudah disetujui akan ditindaklanjuti oleh analis untuk dikirimkan peringatan virtual polisi. Selain di tingkat Mabes, kanal Siber TV juga terdapat di seluruh Polda. Tujuannya agar informasi yang berisi isu-isu lokal dapat disampaikan melalui Polda masing-masing. Peringatan virtual polisi dikirimkan sebanyak 2 kali. Tujuannya agar penerima pesan memiliki waktu untuk menindaklanjuti himbauan kami. Himbauan yang kami sampaikan berisi tanggal dan waktu unggahan konten, tautan konten, dan potensi pelanggaran pasalnya. Selama periode 23 Februari sampai dengan 31 Maret 2021, sudah ada 283 konten yang diajukan. 161 konten sudah lolos verifikasi, 88 konten tidak lolos verifikasi, dan 34 konten masih dalam proses verifikasi. Berikut data selengkapnya.
Berdasarkan sejumlah peringatan yang telah terkirim, terdapat 48,6% target memenuhi imbauan, 34,7% target tidak memenuhi imbauan, dan 16,7% belum direspon oleh penerima pesan. Berikut contoh peringatan virtual polisi yang sudah dikirimkan. Balik lagi, masih di Siber TV. Tadi kita bicara tentang yang namanya tindak pidana pencucian uang. Sudah dijelaskan sama narasumber pertama Bang Jamal, apa saja sih sebenarnya tupoksi dan pekerjaan dari tim TPPU sendiri. Nah, tadi Bang Jamal bilang, dalam pekerjaannya Bang Jamal bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satu pihak yang juga menjadi bala bantuan untuk mengungkap dari masalah tindak pidana pencucian uang adalah pejabat PPATK. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas David Tri Rizky. Beliau adalah analis kerjasama senior pada Direktorat Kerjasama dan Humas PPATK. Mas David, apa kabar? Kabar baik, Mas Theo. Selamat sore. Ya, dan tadi seperti yang tadi saya sudah sangat tanyakan juga ke Bang Jamal. Ya. Jadi pandemi, gimana laporannya, Mas? Ya, hampir sama ya, Mas Theo, dengan teman-teman Polri. Teman-teman, kita pada saat ini dalam kondisi pandemik, mungkin cara kerjanya saja yang agak sedikit berubah ya. Ya. Kalau untuk masalah kerja, tugas, ya nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Cuma ya? ada treatment khusus yang harus kita perhatikan dalam kondisi pandemik ini ya. Nah, Mas David, sebetulnya PPATK ini apa sih, Mas David? Oh, gitu Kenapa bisa bekerja sama dengan dari Kasubdit TPPU sendiri? Oke. Memang PPATK sih banyak yang belum tahu, Mas Theo. Kadang kita disebut sebagai penjabat pembuat akta tanah dan kuburan katanya. Jadi banyak yang belum Karena tahu. banyak pelangnya soalnya di tiap daerah. Oh, nih jangan-jangan ini sama nih Mas David nih. Padahal sebetulnya pekerjaannya aja beda. Betul. Rumahnya aja beda ya. Gitu. Ada yang bilang perusahaan alat tulis kantor. Jadi banyak yang belum tahu. Nah, jadi PPATK ini sebenarnya secara generik dia namanya FIU, Mas Theo, Financial Intelligence Unit. Tugasnya itu cukup banyak di bidang pencucian uang. Ada di bidang pencegahan, ada di bidang pemberantasan. Nah, secara singkat, kalau yang berkaitan dengan penegakan hukum, tugas PPATK itu terkait dengan pertama itu menerima laporan-laporan dari pihak pelapor, dalam hal ini penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa lainnya. Kemudian laporan itu kita lakukan analisa. Setelah kita lakukan analisa dan mungkin kita menemukan indikasi terhadap tindak pidana dalam laporan itu, maka kita teruskan kepada penegak hukum. Nah, kita teruskan kepada penegak hukum yang memang mempunyai sesuai kewenangannya. Kira-kira secara singkat seperti itu. Nah, berarti kan tadi kan ada laporan, kemudian ditelusuri. Dianalisa. Begitu ya? Ya. Sebetulnya siapa aja sih, Bang Jamal, kalau yang boleh istilahnya punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan itu sendiri? Artinya di sini kan mungkin bersama dengan PPATK, laporan dari PPATK juga. Ya. Gimana nih Bang Jamal? Jadi begini, ini khusus terkait tindak pidana pencucian uang ya. Ya. Jadi di Undang-Undang 8/2010 itu mengamanatkan bahwa penyidik TPPU itu ada beberapa penyidik. Yang pertama adalah Polri, Kejaksaan, KPK, kemudian penyidik PPNS lain adalah jaksa, bea cukai dan pajak, PPNS pajak. Itulah penyidik TPPU. Itu amanat undang-undang begitu. Dan pada saat dari kesekian banyak bagian itu sendiri adalah mereka yang memang punya tupoksi untuk membantu juga ya, begitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya dilihat tadi kan Mas David sempat bilang laporannya udah diterima, kemudian ditelusuri lebih lanjut karena adanya dugaan, begitu ya? Prosesnya sendiri kalau boleh tahu gimana sih Mas kalau di PPATK sendiri Mas?
Jadi berapa lama ketika itu informasi disaring, kemudian sampai akhirnya di-deliver, dan ini diperlukan penindakan secara khusus gitu Mas? Oke. Baik, bisnis prosesnya sih kalau untuk masalah waktu sangat tentatif, soalnya tergantung dari ketersediaan data. Tapi kalau secara bisnis proses, kira-kira seperti ini. Ada 2 bisnis proses. Bisa kita mulai dengan proaktif, bisa kita mulai dengan reaktif namanya Mas Theo. Proaktif ini secara singkat begini Mas Theo. Pihak bank, ini pihak pelapor itu cukup banyak. Kita ambil sampel pihak bank lah. Pihak bank ini menemukan suatu transaksi yang mencurigakan. Nah, kemudian ini dilaporkan kepada PPATK. Nah, nanti PPATK melihat dari transaksi yang mencurigakan ini ada dikasih pidana atau tidak. Nah, kemudian kalau ada maka kita teruskan kepada penegak hukum. Itu yang proaktif. Jadi dalam hal ini PPATK berinisiasi sendiri untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan itu. Nah, ada yang reaktif. Reaktif itu misal seperti Bang Jamal sedang melakukan proses penyidikan perkara. Ternyata Bang Jamal perlu informasi terkait dengan transaksi keuangan seseorang ataupun korporasi misalnya. Nah, Bang Jamal itu mintalah kepada PPATK melalui direktur dalam hal ini Bareskrim, kemudian mengirimkan surat kepada PPATK. Nanti PPATK menerima surat itu, kemudian baru PPATK lihat siapa pihak-pihak yang diminta, maka kemudian PPATK minta kepada pihak bank. Nah, setelah itu bank mengirimkan laporan, kami lakukan analisa, setelah jadi baru kita serahkan kembali kepada. Berarti PPATK ini bisa sebagai pendukung dan juga barang bukti begitu ya Bang ya? Ya, maksudnya kurang lebih. Bisa ada di bagian itu ya? PPATK bisa melakukan sendiri ketika mendapatkan laporan, bisa juga menerima permintaan. Untuk di audit lah istilahnya, untuk dicek ya, ditelusuri ya. Transaksi keuangan. Nah, setelah diterima dari PPATK sendiri, lantas apakah langsung juga ditelusuri dari Subdit TPPU atau bagaimana nih Bang? Perjalanannya sampai akhirnya bisa nih. Oke, tadi kan ada 2 ya. Proaktif dan reaktif ya. Ya, ketika kita menerima yang proaktif, berarti PPATK menginformasikan, ini ada transaksi mencurigakan loh. Dari mana? Dari penyedia jasa keuangan, dari bank. Maka itu kalau di bank itu, kalau ada kita transfer atau apa, ditanyakan. Data diri ya? Iya, data diri, nomor telepon, KTP, terus ada pertanyaan yang penting lagi. Sumber dana dari mana? Ya. Nah, itu penting. Nah, kenapa akan ditelusuri? Nah, ketika seseorang sudah menutupin ternyata curigaan kejahatan, ya. Nah, terus PPATK menganalisis, ini sepertinya transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan apa? Dari profil seseorang ini, mohon maaf, profilnya di situ ibu rumah tangga ataupun pembantu rumah tangga, tetapi transaksinya miliaran. Nah, ding, ya langsung siapa nih? Uang siapa? Kan masuk, mohon maaf, pembantu bukan rumah itu tangga. ya, tapi kan perlu dipertanyakan ya. Langsung beliau melakukan analisis, dilempar ke kami tugasnya mengklarifikasi. Ini uang dari mana? Gitu loh. Apakah hasil usaha, warisan, atau ternyata kita duga tengarai bahwa ini rekeningnya dipakai oleh pelaku kejahatan. Transit ya istilahnya. Iya, gitu. Benar, Mas. Sehingga betul-betul buat si mungkin balik lagi, ini antara sadar atau nggak sadar sebenarnya. Bisa jadi gitu, ya kan gitu kan? Jadi. Betul. Namanya dicatut, ya kan? Bikin KTP, terus dibuatan rekening. Orang yang pernah tahu. Ya, memang pelik juga nih. Jadi perlu kehati-hatian dan juga perlu kewaspadaan sekali lagi sahabat siber jika menerima transaksional dari keuangan yang betul-betul mencurigakan. Karena balik lagi jangan sampai jadi cuma tempat transit doang atau jangan sampai ternyata penyalahgunaan data. Betul. Kalau di TPPU sendiri nih Bang, kita juga mau tahu sebetulnya setelah langkah tersebut sudah ditempuh untuk menentukan si tersangka istilahnya, itu ada prosesi apa lagi sih Bang? Informasi dari PPATK adalah informasi bersifat intelijen, rahasia. Tidak bisa kita gunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Itu penting tuh, itu harus digarisbawahi. Itu jadi ada pengecualian khusus ya Bang ya, bahwa informasi sekecil apapun dari PPATK tidak bisa dijadikan alat bukti. Betul. Kami pun ketika mendapat informasi
terus kita share atau bocorkan, kita kena ancaman. Ada ancaman pidana. Ada ancaman pidana. Dan itu semangat itu ketika laporan hasil analisis itu dilimpahkan ke kami harus melakukan pencatatan, Register. ada perlakuan khusus, nggak boleh orang, karena ini rahasia bank, tidak boleh pihak di luar yang dituju menerima. Nah, tidak boleh sembarangan naruhnya, kami harus digudangkan, gudangnya itu ada Safety CCTV-nya. Nah, dari situ kita lakukan proses penyelidikan. Penyelidikan kita lakukan klarifikasi. Ketika kita temukan di situ ada alat bukti permulaan bahwa itu ada tindak pidananya, maka kita naikkan proses menjadi penyidikan. Penyidikan berproses lagi, ada pemeriksaan saksi, pemberkasan, kemudian kita limpahkan kejaksaan dan seterusnya. Apakah menjadi satu hal yang mudah ketika masalah tindak pidana pencucian uang ini sendiri ya, sahabat Siber ya? Ini kan tadi bilang buktinya tuh bisa dapat dari mana aja atau diolah dari bagian mana aja sebetulnya bisa. Sebetulnya ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak untuk kita betul bisa menjustifikasi bahwa oke, ini adalah bagian dari TPPU? Proses penyelidikan TPPU sendiri kan saya bilang tadi harus ada tindak pidana di depannya, tindak pidana asal. Iya. Nah, memang kadang kesulitannya adalah ketika penyidik ini melakukan dua hal. Yang pertama, nangani perkara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini dia berarti betul-betul harus dilihat dulu nih asalnya seperti apa ya? Asal depannya apa nih, TPA-nya. Gitu. Apakah nanti ujung-ujungnya setelah ditelusuri ada bagian dari TPPU? Iya, betul. Jadi ini menarik nih ya. Intinya adalah di asalnya dulu harus dilihat. Dari PPATK sendiri, Mas David, berarti kan Mas David juga cukup lama nih ada di PPATK dan pastinya ceritanya banyak, begitu ya, cerita bergerak sebagai seorang PPATK sendiri. Punya satu pengalaman ini nggak sih Mas yang berkesan, tapi maksudnya artinya gini, kita pengen tahu apakah tadi kan dibilang PPATK tuh banyak orang tuh nggak tahu itu sebenarnya apa begitu kan, sebetulnya tupoksi nanti selama perjalanan itu seperti gimana sih Mas David? Ini challenge-nya boleh, atau mungkin happy jangan-jangan jadi PPATK ya Pak? Ya, jadi seru sih sebenarnya Mas Theo. Dan memang kan kalau kita melihat rezimnya, memang PPATK ini sangat dibutuhkan dalam rezim anti pencucian uang ya. Nah, dalam kurun waktu kebetulan saya melaksanakan tugas di PPATK dari sisi tindak pidana pencucian uangnya ya, Mas Theo. Yang mungkin menjadi tantangan ke depan ini dari modus sih, Mas Theo. Modus bagaimana orang melakukan pencucian uang itu. Memang kalau modus sederhananya ya mungkin menggunakan nama orang lain untuk menampung hasil kejahatan. Pencatatan data tadi ya. Betul, atau membeli aset tapi menggunakan nama orang lain. Nah, itu kan modus-modus standar. Tapi dalam perkembangan zaman, apalagi di era teknologi yang semakin maju, maka modus pun makin berkembang jadinya, Mas Theo. Nah, salah satu yang mungkin modus yang agak sedikit menyulitkan teman-teman penegak hukum juga adalah ketika kita menemukan ada jual beli rekening, Mas Theo. Ada orang yang melakukan jual beli rekening dan kemudian rekening itu digunakan oleh pelaku-pelaku tindak pidana tadi untuk menghasilkan tindak pidana. Jual beli rekening. Betul. Dan yang menariknya lagi adalah ketika orang itu sudah menerima rekening yang dibeli itu, mereka melakukan transaksinya dengan menggunakan mobile banking yang nomor handphonenya tidak terdaftar. Tahan sampai situ Mas David. Ini menjadi lucu lagi. Kita mah biasanya beli apa, dapatnya apa. Ini bisa beli rekening sekarang dan terkoneksi juga dengan nomor telepon yang bodong. Iya, kurang lebih seperti itu. Sahabat Siber, sepertinya perbincangan kita akan makin memanas dan menarik karena betul-betul ini menjadi satu informasi yang sebetulnya perlu Anda ketahui. Jangan kemana-mana, Siber TV akan kembali sesaat lagi.
Masih di Siber TV, sahabat Siber, kita masih berbicara tentang masalah tindak pidana pencucian uang. Tadi berhenti di jual beli rekening. Ya, orang mah di luar jual beli kambing, jual beli mobil. Ini jual beli rekening. Ini boleh diceritakan nggak sih Mas David? Ini seperti apa sih perjalanannya dan sampai kenapa ini bisa ada terjadi namanya jual beli rekening? Ya. Jadi sebenarnya ini inovasi dari penjahat sebenarnya Mas Teo. Inovasi. Kenapa? Jadi ketika kan begini, konsep dari kejahatan ekonomi itu kan dia mau mengambil manfaat dari kejahatan yang dia lakukan, gitu ya. Tapi ketika misalnya dia mau menikmatinya secara, misalnya dia tidak bisa menyembunyikan, mungkin bisa gampang dideteksi dengan teman-teman penegak hukum. Maka mereka mencari cara untuk bagaimana supaya hasil kejahatannya itu tidak bisa ditelusuri oleh teman-teman penegak hukum. Nah, maka muncullah modus seperti tadi. Jadi misalnya ada pelaku kejahatan, ketika dia mau menampung hasil kejahatan itu, dia mencari orang atau anggaplah tetangganya yang mungkin tidak mengerti apa-apa, disuruh buka rekening ke bank, kemudian setelah dibuka rekening, buku tabungan dan ATM itu diambil sama orang itu dan dikasih uang ke tetangganya. Nah, setelah dia pegang, kemudian rekening inilah yang kemudian digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Contoh misalnya narkotika lah, misalnya. Iya. Nah, jual beli narkotika begitu ya. Ada orang transfer mau beli, masukkan ke rekening ini. Nah, ketika misalnya pada satu tertentu ketangkaplah pelaku narkotikanya, dilihat sama penegak hukum masuk uang ke rekening ini. Nah, sementara rekening ini secara dokumen kan terdaftar sebagai tetangga tadi. Ya. Nah, maka dia kan tidak bisa maksudnya dia tidak bisa dideteksi gitulah. Nah, inilah kenapa modus ini muncul begitu. Tapi itu menjadi satu profiling atau dari kan kesulitannya tadi kan dibilang juga bahwa ini terkoneksi juga dengan telepon genggam, melakukan transaksional karena sekali lagi perkembangan zaman lewat mobile banking begitu ya. Ini penelusurannya nanti jadi gimana nih Pak? Ya emang itu salah satu challenge juga ya. Bagaimana seorang penyelidik dan penyidik itu menemukan siapa sih yang sebenarnya melakukan kejahatan. Nah, pelaku utamanya siapa? Makanya bilang identitas bisa dipalsukan. Dan identitas palsu itu bisa digunakan buat rekening. Kemudian mungkin bisa rek ID handphone dan lainnya itu sehingga itu untuk tujuannya mengaburkan. Jadi ketika PPATK membuat laporan analisis atas nama ini melakukan transaksi, kita tidak boleh menjustifikasi ini orangnya pasti, belum tentu. Dikaji lagi. Maka itu kita klarifikasi. Verifikasi. Itu kita melakukan penyelidikan, profiling tadi, kita datangin alamatnya, benar nggak bapak punya rekening, ini sepak betul atau enggak? Ya kalau memang pasti berarti saya nggak pernah. Ada namanya ya? Mungkin iya dulu pernah. Saya fotokopi KTP-nya ya. Saya untuk ngajuin kredit atau apa ditolak, tapi datanya diambil orang itu. Nah, sehingga digunakan oleh pelaku kejahatan. Jadi kalau hati-hati itu. Itu ya memang dulu kita pernah bahas sebetulnya tentang masalah kerahasiaan data diri itu sangat penting ya. Apalagi masalah KTP, kartu tanda pengenal, surat izin mengemudi, kartu keluarga, ini juga perlu diperhatikan ya sahabat Siber, jangan sampai disalahgunakan. Kalau yang in touch atau langsung berkorelasi dengan PPATK, apakah selalu dengan badan usaha atau bisa perorangan yang bisa ditelusuri sebetulnya Mas David? Oke. Kalau untuk penelusuran transaksi tidak terbatas pada perorangan Mas Theo. Jadi untuk korporasi pun bisa, sepanjang memang dia ada rekening ya, kemudian korporasinya jelas di dalam rekening itu terdaftar sebagai korporasi itu, maka bisa kita lakukan penelusuran. Jadi tidak terbatas hanya kepada perorangan saja. Korporasi juga bisa kita lakukan penelusuran. Yang paling sering begitu ya yang terbaca itu seperti apa nih Mas? Ya memang kalau dihitung akumulasi dari mungkin sekian banyak kita lakukan analisis, memang perorangan yang paling banyak. Tetapi tergantung kasusnya, tergantung kasus. Misalnya ada kasus besar yang kemarin yang mungkin sedang berjalan, mungkin nggak bisa kita sebut, itu banyak di bagian korporasi juga gitu ya. Jadi tergantung kasusnya Mas. Tapi kalau secara akumulasi ya pasti lebih banyak perorangan. Tetap lebih banyak perorangan di situ ya untuk mengecek soalnya sumbernya dari mana ya.
Saya tertarik untuk bertanya sama Bang Jamal lagi nih. Modusnya nih Bang. Modusnya tadi kan ya oke, menampung apa segala macam. Tapi yang ingin saya tanyakan, mereka itu rata-rata apakah melakukan misalnya membagi-bagi, memilah-milah. Karena kadang-kadang bisa aja ya. Misalnya saya bagi ke Mas David 100 juta. Saya bagi ke ini 20 juta. Yang kayak gitu-gitu. Itu profilingnya gimana tuh Bang? Jadi modus pencucian uang itu sangat banyak sekali. Tadi kan ada yang menempatkan pada rekening orang lain ataupun rekening sendiri. Kemudian mengubah itu dari uang menjadi barang, bisa tanah, bisa mobil, bisa kendaraan, KKB bisa ya, kendaraan bermotor tuh ya. Perhiasan, nah gitu. Kemudian dititipkan ke orang lain, ataupun diinvestasikan. Nah, jadi lebih susah lagi tuh. Ketika uang diinvestasikan, bunga berbunga ya. Oh, sekarang udah modern Pak. Beli saham, nanti Bitcoin, cryptocurrency yang lainnya. Kemudian juga ya ada yang bawa cash juga. Taruh di bawah tempat tidur ya. Iya. Biar nggak diambil katanya. Jadi dijaga di situ ya. Iya. Tapi jadi memang modus operandi di tindak pidana pencucian uang ini begitu beragam. Mulai dari tradisional sampai yang tadi disebutin sama Bang Jamal. Yang kekinian, investasi melalui mata uang, begitu itu pun dilakukan. Ada kesulitan nggak sih kalau dari PPATK sendiri untuk memilah dan memilih ini sendiri? Ya itu tadi, karena kan PPATK melakukan penelusuran itu berdasarkan transaksi. Transaksi, ya. Makanya hasil analisis PPATK itu sangat tergantung dengan kualitas data yang kita dapatkan sebenarnya Mas Theo. Tapi kalau kualitas data berarti kalau misalnya datanya cacat atau pincang begitu ya, ini masih bisa ditelusuri lebih lanjut atau gimana nih Mas? Nah, jadi kalau memang misalnya ada data yang mungkin penilaian kita kurang bagus lah gitu ya, atau kita ragu atau tidak meyakini terhadap data ini, kita punya kegiatan yang namanya bisa pemeriksaan atau penelitian setempat ke bank itu untuk memverifikasi kepada bank benar tidak data ini gitu loh. Kita punya itu. Jadi memang sangat tergantung dengan kualitas data yang kita terima Mas Theo. Kualitas data yang diterima PPATK ini juga salah satunya dari laporan masyarakat berita dengan aktif dan proaktif dan reaktif. Proaktif dan reaktif itu sendiri berarti ya Mas? Itu dari bank. Kalau yang dari masyarakat itu kita hanya punya instrumen untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang misalnya kayak hanya bentuknya laporan verbal begitu ya, atau laporan tertulis masyarakat. Begitu ya, yang minta dilakukan pengecekan lebih lanjut. Betul. Gitu Mas Theo. Menarik ya. Pak, kalau Bang Jamal nih ya melihat 2020 deh. Kan kalau 2021 baru mau jalan 100 hari nih. Trennya gimana sih Bang Jamal? Oke. Tren kejahatan terkait dengan TPPU ya. Iya. Sekarang ini kondisi pandemi. Iya. Ekonomi terus terang jadi semua juga menurun. Mengalami lah ya. Ya. Efeknya apa? Di segi usaha menjadi turun. Nah, trennya adalah ketika ini banyak terjadi gagal bayar. Oh, gagal bayar. Terus gagal bayar maupun baru kebuka nih terjadi penipuan investasi. Jadi ketika contohnya adalah kasus penipuan dengan modus operandi skema Ponzi. Jadi ketika yang paling atas cuan-cuan, yang paling bawah begitu gara-gara panah tuh ya. Kondisi ekonomi turun, orang jangankan mau investasi, pasti mikir makan dulu dong. Beli nasi aja susah katanya ya Bang ya. Ketika modus penipuan skema Ponzi itu dilakukan, orang tidak ada yang injek, maka perputaran uangnya akan tersendat. Sehingga baru ketahuan, oh ternyata kemarin yang judulnya investasi menguntungkan itu ternyata diambil dari uang yang masuk. Nah ketika uangnya masuk, stop. Selesai. Nah, piramidnya hancur tuh ya semuanya. Hancur. Jadi baru ketahuan sekarang, kenapa? Tidak ada korban lain yang melakukan investasi. Injeksi ya. Di situ ya. Ini sekarang yang sering banyak terjadi itu. Sangat luar biasa. Iming-iming mendapatkan uang lebih dan cepat ternyata itu jadi satu masalah karena ternyata investasinya bodong itu ya. Betul.
sebenarnya ini buat edukasi masyarakat juga bahwa ya kalau bank BI sudah menentukan rate dengan bunga tertentu. deposito sekian. Ya. Kalau ada yang berani dengan nilai lebih atau 2 kalinya, ya mohon maaf, tunggu waktu aja itu. Nih balik lagi tuh ya, berarti be a smart investor berarti juga ya. Di situ juga perlu diperhatikan ya. Ya, benar harus banget, jeli. Mas Tia. Harus jeli. Bukan jeli melihat peluang, tapi balik lagi cermat dan cerdas dalam memilih itu. Karena ya itu bisa-bisa jadi Anda yang jadi korban investasi bodong, atau mungkin yang tadi dibilang ya Bang, malah bagian dari pencucian uang itu sendiri. Betul. Jangan lihat untungnya, lupa buntungnya jangan dilihat. Saya sepakat sama itu. Jadi sebetulnya di masa pandemi ini karena adanya skema Ponzi itu, orang ingin mendapatkan uang cepat, akhirnya malah cepat selesai begitu ya, karena nggak bisa apa-apa lagi. Betul. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Bang, gimana Bang? Ya mungkin kejahatan di perbankan, kredit macet mungkin juga ada ya. Masih bagian itu ya. Dan lain-lainnya yang kami tangani juga ada perkara korupsi juga ada, kemudian juga perkara pidana penipuan penggelapan rata-rata gitu. Oke. Ternyata banyak sekali informasi yang bisa digali, sahabat siber, jika kita ingin tahu lebih banyak tentang tindak pidana pencucian uang. Kayaknya memang nggak butuh waktu yang lama begitu ya sebetulnya kita untuk tahu bahwa ini adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang, atau memang betul-betul salah satu cara mungkin kita untuk menabung atau mungkin berinvestasi. Tapi perlu kejelian sekali lagi. Perbincangan kita akan kita lanjutkan nanti ya di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana sahabat siber, kita kembali setelah yang satu ini. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas.
Maka Itwasum Polri bersama Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Masih bicara tentang tindak pidana pencucian uang, sahabat siber, masih semangat dong ya, karena ini sekali lagi informasi ini berguna banget, gak cuman buat saya, tapi juga buat sahabat siber yang ada di rumah yang mungkin selama ini masih belum pernah tahu, cuman pernah dengar tapi gak pernah tahu sebetulnya apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang. Saya mau tanya nih bagi Bang Jamal juga sama Mas David. Ya. Sebetulnya siapa sih yang bisa melaporkan di sini? Artinya yang memberikan informasi yang apakah dari perseorangan kah atau dari badan usahanya kah? Siapa sih Bang yang bisa memberikan ini nih perlu dicek cross check lebih lanjut sebetulnya. Siapa kategori yang di sini yang masuk Bang? Oke. Mas Teo. Jadi kalau di dalam rezim anti pencucian uang ya Mas Teo, kita mengenal namanya pihak pelapor dan ada juga namanya pelapor. Nah, ini dua hal yang berbeda. Oke. Kalau pihak pelapor ini adalah pihak yang karena undang-undang diwajibkan melapor kepada PPATK. Nah, itu ada namanya siapa aja itu? Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lainnya. Nah, contoh kalau untuk penyedia jasa keuangan itu adalah bank, asuransi, pasar modal, bapepti, pedagang berjangka berkomoditi. Nah, kalau untuk penyedia jasa dan barang atau jasa lainnya, itu seperti dealer mobil, agen properti, pedagang emas, barang antik. Nah, mereka ini ketika mereka melakukan hubungan bertransaksi dengan nasabahnya, nah, di mana ada transaksi yang memang sudah dikategorikan sebagai mencurigakan atau transaksi tunai dengan ketentuan tertentu, maka dua pihak pelapor ini harus melaporkan transaksi itu kepada PPATK. Berarti ini balik lagi ke awal tadi ya, pentingnya pengetahuan dari sumber dana ya Bang? Ya, betul. Ya, karena tidak akan terjadi instrumen kerjasama yang baik antara si pelapor begitu ya, kalau dia juga tidak aware begitu ya dari mana asal dananya itu. Betul, setuju. Ketika asal dana sudah diketahui, berarti itu menjadi tanggung jawab PPATK atau langsung ke bagian TPPU nih? Itu Bang masih dianalisis di PPATK. Dianalisis lagi di PPATK, kemudian baru nanti ditelusuri lagi lebih lanjut. Betul. Oke. Bang, kalau profiling kita di masyarakat sebetulnya, masyarakat kita tuh udah cukup pinter belum sih Bang dalam melihat tindak pidana pencucian uang ini? Memang masih sangat kurang ya. Masih minim berarti ya Bang ya? Minim. Karena mungkin juga tidak tahu bagaimana benar harus melapor ini bagian dari kasus yang apa ya, umpamanya ini ada penipuan terus apa titip duit doang gitu ya, kok ini ada pencucian uang, yang dicuci apa ya, bingung. Nah, itu kadang masyarakat belum banyak mengetahui itu. Bahasa kerennya kan money laundering ya. Money laundering ya. Jadi bukan nyuci uang di laundry, bukan. Bukan ya, tapi ini memang ada tujuannya adalah sekali lagi mengaburkan uang. Iya, betul. Iya. Kalau di PPATK sendiri laporan selama pandemi gimana nih Mas David? Nah gini Mas Teo, yang tadi saya sampaikan di awal, memang cara kerja agak sedikit berubah kan. Pada saat biasanya kan tatap muka atau apa segala macam. Itu yang mau saya sampaikan. Betul. Online kan? Kan kalau untuk pihak tadi penyedia jasa keuangan, dalam hal ini kita ambil contoh bank ya. Iya. Kan sekarang mungkin akan mengurangi aktivitas untuk bertatap muka karena pandemi. Maka provider penyedia jasa keuangan atau sistem pembayaran ini kan melakukan inovasi ya, Mas Teo. Betul. Contoh misalnya kita pakai Tokped atau pakai GoPay lah, pakai e-commerce e-commerce lah untuk melakukan pembayaran, kan itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi kita sekarang ini. Nah,
Tetapi ternyata kondisi itu juga dimanfaatkan sebenarnya, bisa dimanfaatkan untuk pelaku-pelaku kejahatan dalam tanda kutip. Nah, untuk itu sebenarnya harapan kita nih PPATK, mungkin penegak hukum juga, karena kan penyedia jasa keuangan ini merupakan garda terdepan dalam mencegah pencucian uang. Maka harapan kita sebenarnya mereka bisa melakukan verifikasi, melakukan know your customer dengan baik gitu kan. Bahkan kalau yang menggunakan teknologi ya kita harapkan bisa gunakan ada namanya RegTech lah namanya. Jadi bisa memverifikasi orang melalui mata, sidik jari Pak ya. Betul. Nah, ketika mau melakukan transaksi. Nah, kita harapkan pelaku-pelaku penyedia jasa keuangan yang baru itu menggunakan itu untuk mencegah tadi orang tidak menyalahgunakan teknologi ini untuk melakukan pencucian uang. Itu kira-kira. Bang Jamal dari Subdit TPPU sendiri, seperti apa nih Bang, menurut Bang Jamal bahwa dilihat dari marak kan ya sebetulnya, jadi sepakat ya ini masih marak begitu ya, tindak pidana pencucian uang ini sendiri ya. Masyarakat yang memang sebetulnya bukan abai, tapi mereka kurang tahu apa yang perlu diperhatikan supaya nantinya mereka masyarakat ini tidak terjebak dari tindak pidana pencucian uang. Apa saja sih sebetulnya faktor yang bisa menjadi ini nih, kamu tuh harus begini gitu supaya terhindar dari masalah itu. Ya, yang jelas ini terkait dengan pencucian uang itu terkait dengan transaksi keuangan ataupun pembelian barang. Kenapa? Bersumber dari uang. Nah, kan kadang ketika orang beli menjual mobil, menjual tanah, itu kan kita tidak pernah tahu sebenarnya dari mana orang yang mau beli. Nah, jadi kita ya harus, ya mohon maaf mungkin agak sedikit melihat ekstrimnya nih ya, pembelinya siapa. Makanya kalau di bank sih ditanya sumber dana dari mana. Tapi kalau kita kan kalau jual beli tanah sumber dana dari mana Pak? Itu mungkin yang mau beli juga kurang etis ya, kurang etis ya. Paling tidak ketika melakukan transaksi itu tolong didokumentasikan. Kemudian menggunakan mungkin notaril yang aman sehingga legalitasnya jelas ya. Legalitasnya jelas, kita cek siapa pembelinya. Kemudian juga kita benar-benar hati-hati. Tiba-tiba orang ya kita lihat tetangga nggak punya apa-apa, tiba-tiba bisa beli yang luar biasa. Itu kan harus agak hati-hati. Kalau perlu kita tanya lewat siapa atau gimana, kira-kira sumber dananya aman nggak ya, gitu loh. Ya kan tadi saya sampaikan bahwa ada orang yang menerima hasil kejahatan itu secara tidak sadar. Contohnya ataupun perusahaan leasing. Orang kan mau beli mobil dileasingkan. Pihak bank, maka itu ada verifikasi sumber dana dari mana. Pihak leasing pasti hanya menerima DP, ya kan? Uang masuk lah ya istilahnya. Uang masuk aja gitu aja. Ya, tapi tidak pernah bisa tahu ini bagian dari mananya pendapatannya kah? Ya. Cuman tadi perlu dicatat siapa sih yang melakukan transaksi itu, profiling ini ya. Gimana? Nah, itu penting. Makanya ketika menemukan hal mencurigakan, ini profilnya kok agak mencurigakan ya. Ini termasuk bagian orang yang harus dicurigai. Perlu diperhatikan mereka udah tahu mana yang harus dicurigai, mana enggak. Nah, maka itu masyarakat pun juga harapnya adalah hati-hati setiap menerima transaksi. Pak, bisa nggak sih sebetulnya TPPU ini nggak datangnya dari dalam negeri? Oh, bisa aja. Itu prosesnya seperti apa, Pak? Nah, ini kebetulan kami baru mengungkap kasus yang cukup luar biasa. Itu namanya business email compromise. Oh, ini kemarin nih kasus saya nih BEC nih. BEC. Jadi kebetulan kami akhir waktu pandemi ini meningkat. BEC ini betul-betul tinggi ya? Sangat meningkat karena terkait dengan adanya transaksi terkait dengan COVID. Ada pembelian APD, Alkes yang terjadi di luar negeri. Kami nangani dari Italia, Belanda, Korea, itu transaksi BEC. Dan ini masuk ke TPPU nih ya? Nah kebetulan kita sudah sering koordinasi ya. Siap. Kami PPATK, INSIBI, Interpol. Ya, Interpol. Jadi setiap ada informasi dari
korban luar negeri itu langsung kita via telepon. Ini ada transaksi, ada laporan warga negara kami dari Italia, Belanda, ada ditipu atau di hack emailnya, kemudian terjadi penipuan sehingga mengirim transfer dana ke rekening lain di mana ternyata posisi di Indonesia pemilik rekeningnya. Ditampungnya malah dalam negeri kita sendiri tuh ya. Jadi transaksinya di Italia dan di Korea, dan Cina. Di tengah-tengah email-emailan dihack atau gimana dia dibelokin tuh ya. Dibelokin. Rekening penampungannya di Indonesia dan itu fiktif. Oke. Ya. Ini kemarin sempat saya bahas nih sahabat siber, kalau misalnya lihat mengenai bisnis email compromise, sudah amankah email Anda, jangan sampai ternyata itu adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau di PPATK sendiri dengan adanya kejadian misalnya dengan contoh yang tadi saya bilang, ini terjadi dari luar negeri. Penelusurannya nanti bagaimana nih? Oke. Saya sedikit nambahkan dulu Mas Tio. Jadi kalau untuk pencucian uang ini mungkin ada dua bukan metode ya. Mungkin ada dua perbuatan. Pertama, orang yang melakukan tindak pidananya di luar negeri, hasil kejahatannya ditaruh di sini. Jadi pencucian uang dilakukan di sini. Ada juga yang orang melakukan tindak pidana di sini, kemudian meletakkan hasil kejahatan itu di luar negeri. Nah, jadi gitu. Nah, bagaimana cara PPATK melakukan penelusuran? Nah, PPATK ini seperti saya sampaikan di awal, namanya kan Financial Intelligence Unit. Nah, FIU ini adalah nama generik PPATK seluruh dunia. Jadi setiap negara itu punya FIU masing-masing, gitu Mas Teo. Nah, kita juga tergabung dalam Egmont Group namanya. Jadi itu kumpulan-kumpulan PPATK FIU sedunia. Nah, ini kita bisa melakukan pertukaran data melalui FIU ini. Jadi FIU to FIU. Jadi misalnya ada pelaku kejahatan di Indonesia, kemudian dia letakkan atau dia taruh hasil kejahatan di Singapura, kemudian dimintakan tolong untuk penelusuri kepada PPATK, maka PPATK nanti akan meminta kepada PPATK Singapura, tolong dong kamu kasih informasi terkait orang ini. Bisa minta data ya, collect datanya dari sana sangat bisa dan diperbolehkan begitu ya. Begitu juga mereka minta data ke kita. Gitu. Jadi betul-betul menjadi perbincangan yang insight baru lagi nih buat seluruh sahabat siber mengenai tindak pidana pencucian uang. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan yang seperti ini. Terakhir, menutup perjumpaan kita hari ini, ada yang ingin disampaikan tambahan untuk semua pemirsa sahabat siber dimanapun mereka berada, Bang Jamal? Terkait dengan penanganan TPPU, kalau dulu ada anekdot Mas ya. Ke polisi itu lapor kambing, hilangnya kebo. Jadi lebih rugi. Jadi lebih banyak gitu katanya gitu ya. Dengan penerapan tindak pidana pencucian uang ini, itu berupaya bagaimana seorang korban ketika umpamanya ditipu 100 juta, ya kan? Kemudian uangnya dimasukkan ke rekening, kemudian di rekening itu dibelikan mobilnya untuk investasi travel dan lainnya. Itu tuh hasil kejahatan, menghasilkan uang. Itu bagian dari pencucian uang. Jadi jangan sampai pelaku kejahatan tuh udah divonis melakukan penipuan, contohnya penipuan, udah selesai. Padahal katanya saya udah menjalani hukuman, uang itu sah buat saya. Oh, nggak bisa. Jadi uang hasil kejahatan itu dengan TPPU kita telusuri kemana aja larinya. Kalau tadi bilang uangnya hilang kambingnya itu ternyata waktu itu beranak, anaknya kita ambil anaknya, bukan kambingnya doang, anaknya udah gede, punya anak lagi, kita ambil semuanya. Itu bagian dari pencucian uang, gitu kan? Bahkan kandangnya Pak ya. Nah, kandangnya dijual kambingnya buat kandang, kambing dan lainnya semua diambil ya. Gitu. Jadi memang perlu perhatian khusus ya. Jadi jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Udah lapor, selesai, dipidana aja, terus uang saya kemana? Nah, itu harapannya. Dari Mas David. Saya mungkin Mas Teo, dalam kondisi yang sudah semakin canggih ini, harapan kita kepada masyarakat ya khususnya itu harus meningkatkan prinsip kehati-hatian ya Mas Teo ya, prinsip kehati-hatian khususnya dalam langkah melakukan transaksi gitu ya. Jangan sampai nanti
karena ketidaktahuan kita itu memberikan dampak buruk kepada kita dan mempersulit penegak hukum kalau seandainya itu bagian dari suatu ketidakpidanaan gitu, tindak pidana gitu. Sehingga prinsip kehati-hatian kita dan cerdas cara kita melakukan transaksi itu menjadi bagian untuk mendukung rezim APU PPT ini, anti pencucian uang ini, Mas Theo. Itu harapan kami. Jadi masyarakat yang cerdas dalam melakukan setiap transaksi, itu dia tadi punchline kita untuk perbincangan hari ini. Ya. Bang Jamal, terima kasih. Mas David, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Semoga informasi kita pada hari ini bisa menjadi satu insight baru kepada seluruh sahabat siber dimanapun berada yang juga sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa seperti biasa, likes, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya informasi yang ada di Siber TV supaya masyarakat Indonesia juga bisa lebih paham lagi terkait dengan tindak kejahatan yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting, jaga terus prokes Anda supaya kita semua sehat, Indonesia sehat. Dan 5M ya, jangan lupa 5M, itu yang paling penting. Saya Theo Daniel beserta dengan teman-teman yang ada di studio Siber TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.